다 무서워서 그런 거야. 그러니까 나중에 Hai semuanya, cerita film ada di sini. Alur cerita kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari All of Us Are Dead, part ke-6. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Memperlihatkan Engji, yang mulai meninggalkan sekolah menggunakan sepeda. Engji, yang selama ini dibully di sekolah merasa tanpa beban. Karena, akhirnya semua yang ia inginkan terbalaskan. Di atas gedung, Chongsan bingung, dan bertanya, bukankah Guinam jatuh dari atap gedung? Harusnya ia sudah mati atau menjadi zombie. Bahkan, ia juga mengatakan, apakah ia mengingat siswi sebelumnya yang menghancurkan handphone? Lalu apakah Namra juga seperti itu? Dia bukan manusia, dan juga bukan zombie. Malam pun tiba, polisi Song, dan yang lainnya sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan anak-anak kecil dan si YouTuber ke tempat karantina. Namun, mereka sangat terkejut. Karena, tidak sengaja menabrak seorang gadis yang sedang bersepeda di jalanan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Engji. Polisi Song pun memeriksa keadaan Engji, dan memastikan ia baik-baik saja. Anehnya, meskipun ia ditabrak oleh bus, Engji mengaku tetap baik-baik saja. Tiba-tiba, dari arah depan mereka, datang para militer yang sedang berpatroli di sekitar tempat tersebut. Oleh sebab itulah, polisi Song, Engji dan semua yang berada di dalam bus akhirnya dibawa ke tempat karantina. Di dalam aula sekolah, Mijin, Hari dan kedua temannya masih terjebak, di mana salah satu temannya terluka. Dengan hal itu, tentu saja mereka sangat kesulitan untuk kabur dari sana dan kesulitan untuk menggotong siswa gendut tersebut yang bernama Jongsung. Oleh sebab itulah, Mijin mengambil kesempatan untuk meminta Hari mengajarinya cara memanah, agar nantinya ia bisa membantu melawan para zombie. Sementara di atap sekolah, Chongsan dan teman-temannya membuat api unggun sambil melingkarinya. Namun, mereka kesulitan membuatnya. Tiba-tiba Namra mengatakan bahwa ia memiliki pemantik. Dalam kehangatan api unggun, mereka mencoba melupakan semua tentang zombie, terutama hal-hal mengerikan yang telah dilaluinya selama ini. Dan, mereka mencoba membangun suasana hangat dengan saling bercerita hal-hal yang menarik. Sesekali, mereka juga melempar candaan dan gurauan layaknya remaja pada umumnya. Sementara di lantai bawah, Na Yeon yang selama ini bersembunyi mulai keluar dari tempat itu. Ia pun keluar, dan mengambil sebuah kamera yang sebelumnya digunakan oleh Onjo, dan teman lainnya untuk mengabadikan pesan terakhir mereka semua. Na Yeon pun menonton itu semua, sambil mengingat bagaimana Ibu Park menyelamatkannya, dari Gyeongsu, dan berpesan untuk kembali berkumpul bersama teman-temannya. Karena hal itulah, Na Yeon pun mengumpulkan beberapa makanan dari ruangan itu, dan berniat untuk membawakan teman-temannya yang lain. Namun, saat Na Yeon akan pergi ke atap sekolah, Guinam tiba-tiba datang menghampirinya. Guinam berkata, kalau ia sangatlah lapar, dan ia pun langsung menggigit Na Yeon. Sangat disayangkan, karena Na Yeon yang baru saja ingin meminta maaf kepada teman-temannya, harus berakhir tragis di gigitan Guinam. Setelah menggigit Na Yeon, Guinam berhasil memulihkan kondisinya, dan mulai memanjat pipa ke arah atap sekolah. Seperti biasa, Guinam masih belum puas, sebelum ia mencongkel mata Chongsan. Oleh sebab itulah, sesampai di atap sekolah, Guinam langsung berlari, dan menyerang Chongsan. Su Hyok, dan teman-temannya yang melihat itu, langsung mencoba untuk menyelamatkan Chongsan. Namun sayangnya, Guinam yang terlalu kuat tak bisa dikalahkan dengan mudah. Sampai akhirnya, Namra pun turun tangan, dan berhadapan langsung dengan Guinam. Namra yang bukanlah manusia biasa, kini memiliki kekuatan super. Di mana, saat pertarungan sengit itu, ia berhasil mengalahkan Guinam, dan melemparnya dari atas gedung.
Sesampainya di tempat karantina, polisi Song dan rekannya langsung diinterogasi oleh petugas militer. Di sana polisi Song mengatakan perihal laptop Pak Li, dan meminta Komandan Jin untuk mengirimkan pasukannya agar mengambil laptop tersebut di sekolah Hyosang, tepatnya di laboratorium. Karena virus itu diciptakan oleh Pak Li, dan semua jawabannya ada di laptop tersebut. Di tempat karantina itu, Chol Su melihat Eng Ji. Dan ia pun meminta maaf kepada Eng Ji karena sebelumnya ia membiarkannya untuk pergi mencari handphone Guinam seorang diri. Oleh sebab itulah, sebagai permintaan maaf, Chol Su pun memberikan makanannya pada Eng Ji, agar ia tidak perlu mengantri. Namun, Eng Ji malah menolak makanan itu, dan mengatakan bahwa ia ingin memakan Chol Su. Setelah melemparkan Guinam ke bawah, Chong San dan teman-temannya mulai merasa sedikit lega dan aman. Mereka pun berterima kasih pada Namra, karena telah menyelamatkannya. Namra, yang dikenal pendiam, mengungkapkan kalau hari ini adalah hari yang sangat spesial, dan membahagiakan untuknya. Ia berharap, setelah semuanya selesai, mereka semua bisa berkumpul lagi, dan bisa membuat api unggun bersama. Tak lama kemudian, helikopter tim penyelamat pun kembali tiba. Chong San dan lainnya tentu saja merasa sangat bahagia. Karena, akhirnya mereka bisa dievakuasi oleh tim penyelamat. Sesampai di sana, para tim penyelamat pun memeriksa keadaan mereka semua satu persatu. Kemudian, tim penyelamat berkata jikalau mereka semua akan diselamatkan setelah menyelesaikan misinya terlebih dahulu. Kali ini, tim penyelamat dikirim untuk masuk ke SMA Hyosan, guna untuk mengambil laptop Pak Li di ruangan laboratorium. Oleh sebab itulah, tim penyelamat meminta mereka semua untuk tetap tenang, sampai misi mereka semua selesai dilakukan. Setelah menyelesaikan misi, tim penyelamat bersiap untuk mengevakuasi semua siswa. Namun, Komandan Jin tiba-tiba mengirimkan perintah untuk membatalkan semua penyelamatan di SMA Hyosan. Dengan alasan, di tempat karantina, Eng Ji menggigit Chol Su di hadapan semua orang. Itu artinya, Eng Ji selama ini telah terinfeksi. Namun, tidak menunjukkan gejala apapun. Hal itu pun membuat Komandan Jin takut. Jika semua para siswa di sana juga sama seperti Eng Ji. Oleh sebab itulah, Komandan Jin meminta para pasukannya untuk segera kembali, dan meninggalkan semua siswa yang berada di sana. Hal itu membuat Chong San dan teman-temannya merasa sangat sedih dan frustasi. Bahkan, mereka semua tidak mempercayai orang dewasa lagi. Kini, semua harapannya telah hilang dan membuat Chong San melampiaskan emosinya. Dengan kejadian itu, Komandan Jin pun memutuskan, dan meminta memisahkan semua warga yang dievakuasi dari kota Hyosan, untuk menghindari kejadian yang sama seperti Eng Ji sebelumnya. Tak lama kemudian, hujan pun turun di kota Hyosan. Hal itu, tentu saja membuat Chong San, dan teman-teman yang lainnya sangat bahagia. Karena, mereka belum pernah minum selama beberapa hari ini. Di tengah derasnya hujan, Chong San mendapatkan ide, untuk kabur dari sana menuju ke lapangan tenis, yang terhubung dengan bukit belakang sekolah. Dengan bukit itu, mereka akan sampai di perbatasan, yang menghubungkan kota Hyosan dengan kota lain. Karena tidak mungkin ada yang menyelamatkan mereka. Jadi, mau tidak mau, mereka harus menyelamatkan diri sendiri. Rencananya, mereka akan memanfaatkan suara hujan deras untuk menutupi suara langkah kaki selama perjalanan. Dengan begitu, para zombie tidak akan menyadari keberadaan mereka semua. Lanjut cerita, mereka pun mulai melaksanakan rencana tersebut, dengan berjalan perlahan. Chong San dan teman-temannya bisa melewati para zombie di sekitar mereka tanpa diketahui. Namun, setelah sampai di depan halaman sekolah, tepatnya di samping truk, Chong San sangat terkejut melihat ibunya yang sudah menjadi zombie. Hal itu tentu saja membuatnya sangat sedih, dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Desu dan teman lainnya yang melihat hal itu tentu saja langsung memukuli zombie tersebut. Karena hal itu, tentu saja membuat Chong San sangat marah, sehingga ia langsung menghajar Desu. Su Hyok yang masih kebingungan, langsung memisahkan Chong San dan Desu. Ia tak mengerti, mengapa Chong San memukuli Desu yang mencoba melindungi mereka dari zombie. Sampai pada akhirnya, Chong San pun berteriak, dan mengatakan kalau zombie itu adalah ibunya.
Mereka yang mendengar hal itu pun, langsung berhenti memukuli zombie itu, dan merasa bersalah pada Chongsan. Tak disangka, teriakan Chongsan membuat para zombie mulai bergerak ke arah mereka. Alhasil Suhyok, dan yang lainnya pun segera kabur, sambil menarik Chongsan yang terus menangis. Di saat-saat itulah, ia mulai teringat dengan kenangan bersama ibunya selama ini. Dalam proses pelarian itu, salah satu dari mereka, yaitu Hyo Ryung, terjatuh akibat tersandung. Ia pun meminta bantuan pada Jimin. Namun, Jimin malah pergi meninggalkannya. Beruntung, Wu Jin kembali ke arah Hyo Ryung, dan langsung menolongnya. Tiba-tiba, mereka berdua pun diselamatkan oleh Hari, dan kedua temannya. Tak disangka, adik Hari yang selama ini dia cari, ternyata adalah Wu Jin. Karena hal itu, Hari, dan teman-temannya pun akhirnya bergabung dengan kelompok Chongsan, dan yang lainnya. Sementara itu, Jimin, yang sebelumnya kabur meninggalkan temannya, malah tersesat sendirian, dan berakhir digigit oleh para zombie. Dan, part 6 pun selesai. Terima kasih banyak untuk semuanya. Karena udah nonton alur cerita kali ini. Jadi, jika kalian penasaran untuk part selanjutnya, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Bye.